Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Alif Nanda Muryadi dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Saintek akan berorasi yang bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Ya, moderasi beragama merupakan jalan tengah pemahaman dan pengamalan antara tatoruf, tasyadud atau ekstrim keras radikal, ekstrim kanan, dan tatoruf, tasahul, ekstrim meremehkan, ekstrim kiri, antara ifrat atau terlalu berlebihan dan tafrid, terlalu berkekurangan, antara ekstrim eksklusif, kebenaran tunggal dan ekstrim semua benar, antara ekstrim lahiriah dan ekstrim batiniyah, antara ekstrim absolutisme dan ekstrim relativisme, antara ekstrim tekstual yang terlalu kaku dan ekstrim kontekstual yang terlalu lentur. Secara umum, moderasi beragama ini dipakai dalam konteks akidah, syariat, akhlak tasawuf. Ada dikenal Jabariyah dan Qadariyah, ada Khawarij dan Mu'tazilah, dan Wujudiyah Muwahhid dan Wujudiyah Mulhid. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain-lain. Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama terkait penguatan konsensus ideologi Pancasila yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik. Indikator moderasi beragama secara umum yakni tawasud atau pertengahan, tasamul toleran, tawazun seimbang, i'tidal konsisten, tegas dan berlaku adil. Selain itu, dikenal pula indikator syuro atau musyawarah, musawah atau egaliter, islah atau reformasi, aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, tatawur wal ibtikar, dinamis dan inovatif, tahadur atau berkeadaban. Dikenal pula indikator khairiyah atau afdaliyah atau pilihan terbaik dengan mengambil kebaikan yang ada di dua ekstrim, as-sawabit wal mutaghayyirat, atau ada yang tetap dan ada yang berubah, at-takulli wa ta'abudi, atau ada yang rasional dan ada yang menerima apa adanya. Al-muhafazah alal qadimis sholih wal akhzubil jadilil aslah, atau memelihara nilai-nilai lama yang masih relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih relevan. Ini yang pertama, moderasi beragama dalam konteks lokalitas. Dalam beberapa kasus, ada pemahaman yang menolak kearifan lokal secara mutlak, dianggap bid'ah, tidak ada contohnya dalam ajaran agama. Ada pula yang menerima kearifan lokal secara mutlak. Dalam konteks moderasi beragama dikenal urf ghairu syar'i, yakni tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dikenal pula istilah urf syar'i, yakni tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks moderasi beragama, tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam maka tidak boleh dipakai. Sementara tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bisa dipakai. Al-a'adah muhakamah atau adat istiadat bisa dijadikan acuan hukum fikih. Mengakomodasi lokalitas budaya pribumi Islam, ada istilah fikih lokal, fikih berbasis lokal. Mengaca pada strategi dakwah Wali Songo, dahulu dilakukan dengan cara damai bukan dengan cara kekerasan. Strategi dakwah Wali Songo dilakukan dengan pendekatan kultural. Zaman sekarang banyak aspek lokalitas yang menjadi bahan penting penelitian untuk diekspos ke level nasional dan global. Yang kedua, moderasi beragama dalam konteks kebangsaan. Pada saat penyusunan ideologi bangsa,
ada kompromi cantik antara nasionalisme dan Islamisme. Maka diambillah jalan tengah, yakni ideologi Pancasila, yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Tapi semua pemeluk agama bebas melaksanakan ajarannya masing-masing. Pancasila dianggap sebagai kompromi Darul Mitsak meminjam istilah NU atau Darul Ahdi Wasyahadah, meminjam istilah Muhammadiyah atau nasionalisme tauhid, meminjam istilah Soekarno. Dikenal pula 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Agama-agama berfungsi menjadi sumber nilai, sumber moral yang secara substansi integral mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara bersama. Pada dasarnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kerukunan, menolak ujaran intoleransi. Begitupun watak budaya bangsa Indonesia adalah ramah, suka bergotong royong. Zaman sekarang dengan alam demokrasi, kebebasan berbicara, masuknya aliran transnasional, keterbukaan informasi, misal media sosial, semua orang seakan bebas berbicara di ruang publik atau public space. Seakan orang bebas men-share atau public share, sehingga terjadi perang informasi yang berwujud pada opini publik, bahkan post-truth. Pada dasarnya, masing-masing aliran dan kelompoknya sudah punya website sendiri-sendiri, termasuk kelompok moderat. Tapi keadaan menjadi tidak berimbang ketika ada hoax yang mengadu domba, fitnah, ujaran provokasi, ujaran kebencian, mudah mengkafirkan atau menyesatkan orang. Supaya kembali seimbang, perlu cek and recheck, mengkritisi sumber dan kontennya, saring sebelum sharing, boleh juga menambah lagi aspek konten moderat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.